Hey ho cuy, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt collector pinjol. Masih dalam dunia perwekukan, di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Crash Kong Charlie yang dirilis pada tahun 2021, di mana pada saat itu virus corona melanda wilayah Cicadas dan sekitarnya. Di film ini menceritakan seorang wanita yang selalu dibully di sekolahnya, namun ia menjadi sesosok wanita yang banyak dikagumi kaum lelaki ketika sudah menjadi artis streamer. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari simak bersama-sama. Wilujeng Toto Jer. Alright, film diawali dengan memperlihatkannya seorang pria bernama Engkus yang sedang khusyuk menonton live streaming. Ia menonton seorang wanita gurih bernama Eli Tusukiki yang akan membuka penyangga gunungnya. Dengan mata yang terfokus pada layar laptopnya, Engkus pun mulai mengambil handbody yang sudah disiapkannya untuk membaluri si Alfonso agar tidak lecet saat dikocok-kocok. Di sisi lain, si Eli yang macet saat melakukan live streaming tanpa sadar sudah membuat ender lantai 2 sehingga membuat kedua temannya yang berada di sana menjadi hariwang sieun katindihan ku panjang lampu bohlam. Kedua temannya pun mencoba menolong kamar si Eli. Pada saat mendobrak pintu kamarnya, mereka direwaskan dengan melihat si Eli yang sedang nangkuban tanpa memakai baju. Setelah selesai melakukan live streaming, mereka berkumpul di meja makan. Eli tusuk gigi pun menjelaskan pekerjaannya itu kepada kedua temannya. Naman to sa work ko dati sa bangko. Wala yun. Betapa rewasnya mereka ketika Eli memberitahukan pekerjaannya. Temannya Eli yang berambut pirang karena sering kapoi dan kehujanan mematahan si Eli karena sangat menyayangkan pekerjaan si Eli yang merupakan seorang sarjana matematika, tetapi malah memilih menjadi seorang streamer artis BF. Akan tetapi ketika Eli memberitahu mereka tentang uang yang didapatnya dari pekerjaan seorang streamer yang begitu besar, mereka pun ingin ikut bergabung menjadi tim streamer Eli sebagai tukang nyekel lampu jeung nyekel kipas angin. Scene berganti pada si Eli yang sedang menelpon neneknya yang semasa kecilnya hidup bersama. Di sini Eli memberitahukan kepada neneknya bahwa dirinya sudah mengirim uang untuk dirinya dan adiknya. Tak lupa ia pun meminta doa jang jawokan kepada sang nenek agar usaha live streamingnya banyak yang menonton dan banyak yang memberikan gift paus ngapung. Selesai dari situ, Eli Tusukiki langsung melakukan live streaming di kamarnya. Ketika sedang macet memainkan apem gurih yang lembut selembut roti auka sembari nyarande pada dinding tembok, tiba-tiba saja tembok yang terbuat dari tanah kuburan pun jebol dan ia jatuh dijengkang ke tukang menimpa seorang pria yang berada di sana. Diketahui pria tersebut bernama Mamang Peter yang kebetulan sedang mencari sebuah kamar untuk disewanya. Dan ia pun adalah seorang arsitek bangunan yang sangat taat beribadah ketika ingat Tuhan itu juga. Tak selang berapa lama Eli dan kedua temannya menghampiri Mamang Peter yang sedang mengobrol dengan ibu kos bernama Ceiroh. Ia pun mengenalkan diri pada Peter dan menyampaikan ngobrol sebentar. Mengetahui Peter seorang arsitek, Eli pun langsung meminta tolong agar ia melihat dan memperbaiki temboknya yang jebol karena rapuh, serapuh kue kering cap tawon bandon. Di keesokan harinya, Mamang Peter mengunjungi tembok Eli yang jebol dan bolong seperti momoknya. Peter pun mengatakan akan membantu memperbaiki tembok Eli yang jebol agar bisa melakukan lagi live streaming di buligirnya. Mereka pun langsung mencari semua barang yang dibutuhkan dan si Eli pun menceritakan suatu keinginan untuk membangun sebuah rumah yang besar dan terdapat halaman untuk arena adu bagong. Saat semua barang yang dicarinya sudah terkumpul, Eli pun duduk di kursi kasir untuk membayarnya. Namun saat hendak membayarnya, ternyata kasir yang melayaninya adalah si Engkus, sang penggemar berat si Eli. Peter yang terheran dengan hal itu menanyakan pekerjaan si Eli karena hampir semua orang di sana mengenalinya. Setelah di kamar, si Eli pun menceritakan pekerjaannya kepada si Peter kalau dirinya adalah seorang streamer yang selalu mempertontonkan kedua gunung Merapinya di sebuah aplikasi Only Charger. Peter yang mendengarnya pun langsung rewas kacida dan mematahan si Eli agar berhenti melakukan pekerjaan itu. Eli pun menceritakan kehidupannya di masa lalu semasa masih duduk di bangku sekolah. Ia selalu dibully oleh teman-teman satu kelasnya karena dulu ia miskin, mukanya jelek seperti Rarai Bangkong Juma dan Kulehe.
Oleh karena itu, ia mempunyai keinginan untuk merubah dirinya menjadi cantik dengan melakukan operasi plastik jolang pada mukanya dan menjadi orang kaya raya agar ia bisa membalas dendam kepada teman-temannya dulu yang membulinya. Setelah menceritakan semuanya, mereka berdua pun langsung memperbaiki dinding tembok yang jebol. Dari kejadian ini, hubungan Peter dan Ellie menjadi semakin dekat. Mereka berdua pun sering meluangkan waktu untuk berjalan-jalan bersama. Dirasa sudah cukup nyaman, dan kanjut si Peter yang mulai celegeng, ia pun langsung nyosor congor si Ellie. Dilanjut dengan memainkan apem si Ellie yang lembut bagaikan roti Aoka dan wangi semerbak Bulgari ekstrim. Lalu perwekukan pun terjadi selama 1 kali 24 jam tamu wajib nyosor. Tapi ternyata si Ellie sangat murka ketika mengetahui bahwa si Peter telah menaruh kamera untuk merekam adegan adu bagongnya secara langsung pada siaran televisi nasional. Ia pun melakukan itu demi kakaknya, di mana suami kakaknya yang sudah kecanduan menonton si Ellie setiap melakukan streaming, hingga menghabiskan semua tabungan demi memberikan koin dan gift paus ngapung agar bisa menonton Ellie mengobok-ngobok apem gurihnya. Akibat video perwekukannya viral, Ellie pun mengalami stres, kepala cenut-cenut dan hidung mampet, dan memutuskan untuk menutup akunnya sementara. Dan ia pun pulang lalu menemui nenek dan adiknya yang berada di kampung halamannya di daerah Pasir Luhur pada Suka. Di sisi lain, Peter pergi menemui seorang pendeta dan mengatakan bahwa ia sudah sangat berdosa dengan yang ia lakukan. Setelah seorang pendeta memberikan pepejah kepada dirinya, ia pun mencoba mendatangi rumah Ellie untuk meminta maaf. Namun teman-temannya di sana malah menyuruhnya pergi. Peter pun sangat dilema, teringat keinginan si Ellie yang ingin membangun sebuah rumah. Dengan keterampilannya sebagai seorang arsitek, ia pun mencoba mendesain sebuah rumah dan mulai membuatnya dengan uang yang ia miliki. Semua itu demi menebus kesalahannya kepada si Ellie. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat ada seorang suami istri yang terpukau melihat sebuah rumah yang berminat untuk membelinya. Dan ternyata rumah besar yang terdapat arena adu bagong itu adalah milik si Peter yang dimaksudkan untuk menghadiahinya kepada Ellie yang sangat ia cintai. Pasangan suami istri itu mencoba berselfie di depan rumah Peter lalu mempostingnya di media sosial. Tak lama di situ kita diperlihatkan dengan Ellie yang mendapatkan WhatsApp dari adiknya dan memperlihatkan sebuah rumah yang sedang trending di media sosial yang mirip dengan impiannya tersebut. Ellie pun menyadari bahwa itu rumah yang dibuat oleh Peter, lalu ia pun menghampiri Peter seorang diri. Peter yang sedang ngahuleng tarik di sisi laut dikagetkan dengan kedatangan si Ellie yang tiba-tiba saja norojol. Peter pun mengatakan bahwa ia membangun rumah ini dikhususkan untuk Ellie sebagai tanda maafnya dan bukti cintanya yang tulus. Ellie yang mendengar hal itu pun langsung luluh dan memaafkan kesalahan si Peter serta menerima cintanya si Peter. Tanpa merasakan sungut yang sudah pahang bau Armageddon, mereka pun beradu congor dan dilanjut dengan perwekukan di atas meja dapur. Film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik. Maaf apabila saya kurang menarik. Semua itu karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.